Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mujahadah. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palangkaraya, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran dengan menggunakan metode Granada. Baiklah, simaklah video berikut ini. Baiklah, langsung saja kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu metode Granada dalam menerjemahkan Al-Quran. Yang pertama, pengertiannya, metode Granada adalah suatu metode yang digunakan untuk menerjemahkan Al-Quran maupun menerjemahkan bahasa Arab dengan berbagai langkah. Nah, yang disusun sedemikian rupa oleh pengarang. Pengarang metode ini bernama Sholihin Bunyamin Ahmad, LC. Metode Granada adalah salah satu metode yang cukup populer yang digunakan dalam kegiatan penerjemahan di sebuah lembaga yang mengajarkan program penerjemahan. Bagi seorang pemula, metode ini sangat membantu dalam menerjemahkan Al-Quran dan memberi pelajaran untuk mengetahui pola-pola kalimat dalam bahasa Arab, serta pengelompokan semua perubahan kata. Kemudian langkah-langkahnya, dalam metode Granada memakai 4 langkah yang harus diikuti secara sistematis, yaitu yang pertama, menguasai komponen kalimat dalam bahasa Arab dengan pembahasan terfokus pada kata benda atau isim, kemudian kata kerja atau fi'il, dan huruf. Nah, huruf adalah kata yang tidak bermakna kalau tidak digabungkan dengan yang lainnya. Ciri-ciri isim, 1. Pada ujung katanya itu dibaca dengan tanwin. Contohnya pada kata rojulun. Nah, kata terakhirnya itu ditandai dengan adanya tanwin. Atau kitabun, atau kolamun. Nah, setiap kata yang berujung tanwin itu disebut juga dengan isim. Kemudian adanya alif lam. Nah, setiap kalimat yang didahului oleh alif lam itu adalah isim. Contohnya asyamsu, al-qamaru, atau al-kitabu. Kan itu didahulukan oleh alif lam. Yang ketiga dimasuki oleh huruf jar. Contohnya alal ardi. Yang mana huruf jarnya itu adalah kata ala. Nah, dan setelah huruf jar itu pasti setelah dimasuki itu katanya menjadi berharokat kasroh, yaitu ardi, bukan ardu, karena telah dimasuki oleh huruf jar. Kemudian didahului oleh ya nida, yaitu ya yang berfungsi untuk menyeru. Contohnya ya Muhammad. Nah, itu ya Muhammad, artinya wahai Muhammad, seperti menyeru atau menyapa. Kemudian berawalan huruf mim, kemudian menunjukkan nama dan tempat. Jadi setiap kata yang diawali dengan huruf mim dan menunjukkan nama seseorang atau tempat itu disebut juga dengan isim. Contohnya Aisyah, Muhammad, itu disebut juga dengan isim. Kemudian ciri-ciri fi'il. Nah, fi'il itu terbagi menjadi 3, yaitu ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan masa lampau. Contohnya zahaba, yang artinya telah pergi, atau kataba, nazala, itu berharokat fathah. Contohnya yang menunjukkan masa lampau atau masa lalu. Kemudian yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan yang sedang terjadi
atau masa depan atau yang akan datang. Contoh pada kata ya'malu Muhammadun fi syarikatun niftu, yang artinya Muhammad sedang bekerja di perusahaan minyak. Nah, di situ kata fi'ilnya itu yaitu di kata ya'malu, karena itu kata kerja, tapi yang menunjukkan yang sedang terjadi. Nah, itu disebut juga dengan fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga, fi'il amar adalah kata kerja yang memuat suatu pekerjaan yang diinginkan oleh pembicara kepada mukhatab atau lawan bicara yang ditugaskan untuk melaksanakan perintah. Contohnya pada kalimat kul liqaumika, yang artinya katakanlah. Nah, itu kan perintah kan. Katakanlah kepada kaummu. Contoh kata lain, misalnya udkhul, masuklah. Nah, itu kan menyuruh orang kan, jadi seperti perintah. Misalnya kita ambil satu kata yang bisa menjadi 3 fi'il. Misalnya dari kata dakhala. Nah, dakhala itu termasuk fi'il madi karena itu menunjukkan masa lampau yang artinya telah masuk. Kemudian bisa dirubah menjadi fi'il mudhari. Misalnya yadkhulu. Yadkhulu artinya dia sedang masuk. Kemudian fi'il amarnya udkhul, masuklah. Jadi dakhala yadkhulu udkhul. Nah, itu contoh fi'il. Kemudian huruf itu terbagi menjadi 2, yaitu ada huruf pembentuk kata dan ada huruf yang bermakna. Huruf pembentuk kata itu adalah huruf yang jika digabungkan dapat membentuk suatu kata. Contohnya kata ahmada, kan itu terdiri dari 4 huruf. Misalnya yaitu huruf alif, ha, mim, dan da dijadikan menjadi satu kata, yaitu ahmada. Kemudian huruf bermakna itu adalah setiap kata yang bermakna, bukan kata kerja ataupun kata benda. Nah, huruf bermakna ini tidak mengalami perubahan bentuk, sifatnya statis tetapi maknanya dinamis. Seperti yang sering kita temukan dalam satu kalimat, satu huruf bisa memiliki berbagai pengertian, tergantung posisi huruf tersebut dalam struktur kalimat. Huruf bermakna tersebut diantaranya adalah, contohnya pada huruf ba. Ba itu artinya bisa menjadi sungguh, atau dalam, atau karena, atau dengan, atau demi. Itu tergantung pada kalimatnya. Contoh lain, kata idza, itu artinya apabila, kemudian jika, atau tiba-tiba. Kemudian kata id itu artinya ketika, karena ingatlah. Nah, itu. Kemudian langkah-langkah yang kedua yaitu menguasai kata-kata tak berubah atau kata-kata yang tidak berakar. Seperti huruf yang bermakna, kata ganti atau dhamir, kata penghubung, isim mausul, dan kata tunjuk atau isim isyarah. Nah, di sini kata ganti. Dalam bahasa Arab itu kata ganti itu disebut juga dengan isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Isim dhamir itu adalah nama yang tersimpan di hati. Nah, disebut isim dhamir itu karena pelakunya tidak disebutkan namanya, tetapi tersembunyi di balik kata ganti itu atau di dalam hati orang yang menyebutkannya. Contohnya seperti yang bisa kita lihat di sini ada kata huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini adalah kata-kata ganti atau kata-kata isim dhamir. Kemudian yang kedua, kata tunjuk. Kata tunjuk adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan seseorang atau hewan tertentu atau sesuatu yang telah diketahui. Kata tunjuk itu contohnya hadza, hadzihi. Itu artinya adalah ini, menunjukkan sesuatu ini. Kalau hadza itu kan ini untuk laki-laki, hadzihi untuk ini untuk perempuan. Kemudian kata zalika. Zalika
artinya itu untuk laki-laki, kemudian tilka itu adalah untuk perempuan. Kemudian kata penghubung. Kata penghubung itu pada kata yang. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut juga dengan isim mausul. Kata penghubung yang bermakna ini contohnya adalah alladzi. Alladzi itu artinya yang, tapi untuk laki-laki. Jika untuk perempuan maka itu adalah allati. Sekali lagi, untuk laki-laki itu alladzi dan untuk perempuan itu allati. Nah, kita coba mulai praktik pada surah Al-Baqarah ayat 49, tapi di sini hanya menerjemahkan hanya sebagian saja. Baiklah, yang berbunyi wa idh najjainakum min ali fir'auna yasumunakum. Nah, kata pertama di sini ada kata wa idh. Nah, kata ini adalah huruf. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di materi, wa ini adalah huruf ataf. Itu artinya adalah dan. Sedangkan id ini itu artinya adalah ingatlah ketika. Nah, di sini kita tulis dulu. Wa ini adalah dan, id ini ingatlah ketika. Kita tandakan di sini wa id ini adalah huruf dengan tanda huruf H. Kemudian najjainakum. Itu termasuk kata kerja lampau. Nah, tanda saja di sini adalah L, kata kerja lampau. Kenapa? Karena ada penanda nun di tengah ini. Cara menguranginya begini. Dipotong dulu huruf na ini, dibatasi. Nah, kum ini adalah tambahan, yaitu isim domir pada akhiran. Sedangkan nun ini itu artinya adalah kami. Nah, bagaimana cara kita mencari akar katanya? Itu kita buang dulu kumnya, na-nya dibuang, tasdidnya dibuang. Nah, yang tersisa hanya tiga huruf, yaitu huruf nun, ja, dan ya. Nah, dalam metode Granada itu, jika huruf nun dan ya itu di kamus itu akan berubah menjadi alif. Nah, nun, ja, ya-nya berubah menjadi alif, maka akan berubah menjadi naja. Apa itu artinya naja? Jika di kamus itu naja artinya adalah selamat. Sedangkan jika digabungkan menjadi satu, najjainakum itu artinya adalah kami selamatkan kalian. Kami selamatkan kalian. Atau bisa ditambahkan telah, karena ini adalah masa lampau. Telah kami selamatkan kalian gitu. Ini telahnya di depan. Kemudian kata min. Min ini adalah huruf. Itu adalah huruf yang bermakna karena memiliki banyak pengertian. Tapi ambil saja secara umum, min itu artinya adalah dari. Kemudian kata ali itu adalah kata benda yang terdiri dari 3 huruf, yaitu hamzah, alif, dan lam. Langsung saja ada di kamus. Kalau ali ini artinya adalah bala tentara atau pengikut. Kita pilih salah satu, yaitu bala tentara. Sedangkan fir'auna ini adalah isim, karena ini adalah kata benda yang menyatakan nama seseorang. Yang terakhir yaitu yasumunakum. Di sini adalah fi'il mudhari karena ditandai dengan huruf ya dan ada diakhiri dengan huruf waw. Kum ini adalah isim domir. Nah, ini adalah tambahan juga.
Jadi yang tersisa hanyalah huruf sa, waw, dan mim. Nah, kita cari akar katanya dari kata mim, waw, dan sa, waw, dan mim itu jika waw mati itu jika ada waw mati di tengah, itu dalam metode Granada itu dirubah menjadi alif. Itu katanya sa, mim. Ini waw mati ini tambahan tadi ya, tambahan dari fi'il mudhari. Jadi sisa sa, wa, dan mim. Nah, waw mati ini dalam metode Granada di kamusnya itu akan berubah menjadi alif. Jadi jika menjadi alif maka asal katanya adalah sama. Nah, itu artinya adalah mereka menimpakan kepada kalian. Nah, begitulah caranya. Ya, demikian sedikit penjelasan dari saya tentang bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran dengan menggunakan metode Granada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.